Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku,
terdapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bagian firman Tuhan bersama. Dan kali ini kita akan melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Melanjutkan pembahasan kita mengenai perjalanan misi dari Rasul Paulus. Dan ini adalah perjalanan misi yang kedua yang sudah kita lihat dan kita bahas beberapa minggu terakhir ini. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus menolong, mempersiapkan hati dan pikiran kami, menolong kami untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan bukan hanya pengetahuan dan pemahaman yang kami dapatkan, tetapi juga Tuhan Yesus firman ini Allah boleh bekerja untuk memberikan perubahan di dalam kehidupan kami dan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Pimpin sertai dan berkati kami untuk jam pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita akan melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ini, dan kita akan melihat di mana Paulus melayani di Korintus. Nah, di sini kita akan melihat bahwa di bagian pertama Paulus digambarkan atau diceritakan di sini melayani bersama dengan Aquila dan Priscilla. Nah, siapa mereka kita akan bahas lebih jauh. Tetapi kemudian ini cukup menarik untuk kita lihat bagian ini. Yang pertama, di ayat yang pertama dikatakan kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Nah, jadi setelah memberitakan Injil di Athena, terutama di Bukit Areopagus, Paulus sekarang turun ke Korintus. Korintus adalah salah satu kota besar dalam kekaisaran Romawi, dan lokasi Korintus ini sangat strategis karena dia berada pada persimpangan penting untuk perdagangan, untuk jalur perjalanan. Tetapi juga kota ini terkenal dengan gaya hidup hedonisme dan perilaku-perilaku yang bisa kita katakan immoral. Karena ini adalah salah satu kota besar dengan berbagai perkembangan yang ada. Nah, menarik bahwa kemudian nanti Paulus akan menulis 2 surat kepada jemaat di Korintus ini. Lalu kita lihat di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Nah, di sini kita diperkenalkan dengan 2 tokoh
yaitu Aquila dan Priscilla, pasangan suami istri ini. Nah, Paulus ada bersama-sama dengan mereka karena juga selain bahwa kemungkinan besar Aquila dan Priscilla ini sudah menjadi orang percaya sebelumnya, dan di sini cukup menarik bahwa mereka ada bersama-sama dan melakukan pekerjaan yang sama, yaitu sebagai pembuat tenda. Nah, pekerjaan Paulus sebagai pembuat tenda ini menjadi hal yang penting dalam pelayanannya. Ini perlu kita soroti dan cermati di sini. Bahwa meskipun Paulus memiliki hak untuk didukung oleh orang-orang yang dia layani, dia mengangkat hal ini saat dia menulis kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 9 ayat 7 hingga ayat 14. Tapi dia secara sukarela bekerja untuk membiayai kebutuhan hidupnya, pelayanannya dan rekan-rekan pelayanannya di ladang misi, sehingga tidak ada yang akan nanti menuduh dia bahwa dia melayani untuk memperkaya diri. Paulus memperjelas ini juga di dalam 1 Korintus 9 ayat 15 hingga ayat yang ke-18. Nah, jika kita melihat apa yang Paulus tulis dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 8 sampai ayat 9, bahwa ketika Paulus berada di Korintus, dukungan keuangan itu datang dari orang-orang Kristen yang ada di Makedonia, terutama di Filipi. Dan ia dengan dukungan finansial ini, dia bisa untuk sementara waktu mengesampingkan pekerjaan pembuatan tenda itu dan lebih fokus berkonsentrasi penuh pada hal untuk membangun jemaat di Korintus ini. Lalu kemudian saudara, di ayat yang keempat, dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi dengan segala sesuatu yang terjadi, dan meskipun digambarkan bahwa Paulus juga punya pekerjaan atau usaha yang dia lakukan untuk mendukung pelayanannya, tetapi fokus di sini juga jelas bahwa dia tetap fokus pada misi dan panggilannya, yaitu untuk memberitakan Injil. Itu yang menjadi top prioritasnya. Nah, lalu di ayat yang kelima, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi kehadiran Silas dan Timotius menjadi dukungan yang kuat bagi Paulus dalam pelayanannya. Dan ada yang berpendapat bahwa sampai di sini Paulus dikatakan dia lebih leluasa atau dengan sepenuhnya bisa melakukan pemberitaan firman tanpa harus terbagi fokusnya untuk bekerja sebagai pembuat tenda, karena kemungkinan Silas dan Timotius membawa bantuan atau membawa persembahan yang diberikan oleh jemaat-jemaat di Makedonia, terutama jemaat Filipi kepada Paulus. Nah, tapi juga bahwa kehadiran Silas dan Timotius ini menjadi dukungan yang kuat bagi Paulus dan pelayanannya. Perhatikan bahwa mereka saling mendukung, bukannya menjadi beban untuk yang lain. Kehadiran Silas dan Timotius ini menjadi penolong untuk Paulus bisa melayani lebih efektif. Dan ini penting untuk kita mengerti bahwa terkadang orang berpikir bahwa oke, sebagai jemaat saya harus dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Begini saudara, satu hal yang cukup menarik bahwa saat kita melihat tentang gereja Tuhan, bahwa tugas dari sebuah persekutuan, sebuah gereja Tuhan adalah memperlengkapi orang-orang kudus untuk melakukan tugas pelayanan. Jadi kita ada di dalam sebuah persekutuan, kita ada di dalam sebuah jemaat untuk kita bagaimana mengerti, belajar, tertanam di dalam firman Tuhan, mengenali karunia yang Allah berikan kepada kita, karunia rohani kita masing-masing, kemudian mempergunakan karunia itu untuk melakukan pelayanan yang ada. Jadi pelayanan itu bukan dalam artian bahwa sesuatu yang hanya dibebankan kepada satu orang saja, katakanlah pendetanya ataukah pemimpin persekutuannya. Tidak, setiap anak-anak Tuhan itu perlu untuk mengambil bagian dalam pelayanan yang ada. Nah, kemudian saudara, Paulus tahu bahwa karena orang-orang dari seluruh kekaisaran Roma itu sering melintasi daerah Korintus, maka dia mengerti sebuah jemaat yang kuat itu dapat menyentuh seluruh kekaisaran itu jika itu hal dibangun di sana. Dia tahu bahwa Korintus adalah kota yang sukar, kota yang keras untuk melayani. Tetapi Paulus bukan orang yang hanya tertarik untuk membangun jemaat yang gampang atau membangun jemaat di tempat yang mudah untuk dilakukan pelayanan di situ. Kita juga perlu lihat bahwa teman-teman sepelayanan Paulus seperti Aquila, Priscilla, Silas, Timotius, dan juga orang-orang yang ada di Makedonia yang mendukung Paulus dalam pelayanan ini, memungkinkan dia untuk melayani Tuhan secara efektif. Teman-teman atau rekan-rekan sepelayanannya ini, baik yang baru maupun yang lama, mendukung dia pada saat yang paling dia butuhkan. Nah, ini menjadi satu hal yang indah saat kita melihat bagaimana anak-anak Tuhan bekerja sama dan saling mendukung untuk membangun tubuh Kristus, melakukan tugas panggilan pelayanan, pemberitaan firman yang luar biasa. Nah, kemudian saudara, dalam semua hal yang terjadi,
ada tantangan, tetapi juga nanti kita lihat ada penguatan yang Allah berikan. Lihat di ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Kita lihat di ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Jadi di sini penting saudara bahwa ketika ada pertentangan yang terjadi, ketika ada hal yang datang dan sepertinya menyerang pelayanan itu, Paulus mengerti bahwa dia tidak perlu membuang waktu untuk menanggapi orang-orang yang menolak Injil yang dia sampaikan itu. Ini bukan karena Paulus memusuhi mereka, tetapi bahwa penolakan mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri nanti di hadapan Allah. Paulus sadar bahwa masih banyak orang dan tempat lain yang butuh untuk mendengar Injil itu dan mengerti bahwa dia tidak bisa mengubah hati manusia. Bagian dia adalah untuk menyampaikan pesan Injil, menyampaikan kebenaran itu. Dan ketika orang-orang menolak itu adalah tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Paulus sudah melakukan bagiannya. Lalu di ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8, maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Jadi meskipun ada tantangan, tetapi pelayanan yang Paulus lakukan di sini berbuah. Bahkan Krispus yang adalah seorang kepala rumah ibadat menjadi orang percaya. Nah, kita bisa melihat nanti di dalam 1 Korintus 1 ayat 14 bahwa Krispus ini adalah salah satu orang yang Paulus sebut dia baptis di Korintus itu. Kemudian saudara, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10, pada satu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Apa yang tersirat di balik pesan yang Allah berikan kepada Paulus ini bahwa mungkin Paulus dalam keadaan saat itu sedang takut. Dia mungkin takut bahwa di Korintus itu pekerjaannya akan dihalangi, dipotong oleh orang-orang Yahudi yang menentang dia. Seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya di Tesalonika dan Berea itu. Atau oleh sikap duniawi dari lingkungan-lingkungan sekitarnya. Nah, dalam menghadapi tantangan di Korintus ini, Allah menguatkan dan meneguhkan Paulus. Untuk dia tetap tekun melayani tanpa rasa takut. Bahwa janji perlindungan dan penyertaan Tuhan ini sangat penting bagi hamba-hambanya. Sebab dunia dan iblis akan berusaha untuk menghalangi, bahkan berusaha menghentikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sedang kita lakukan. Tetapi sebagaimana anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Sebab apa? Allah menyertai kita. Tetap fokus dan setia kepada panggilan yang ada dan bergantung penuh kepada Allah sebagai sumber penghiburan dan kekuatan itu. Mungkin saat saudara mulai untuk berjalan di dalam ketaatan, mau melangkah dalam komitmen di dalam Tuhan, akan ada tantangan dalam sekeliling lingkungan saudara mungkin, tempat pekerjaan saudara mungkin. Tetapi ingat bahwa Allah menyertai kita. Fokus kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. Nah, perhatikan bahwa Paulus bukan saja dikuatkan untuk tidak takut, tetapi bahwa dia harus tetap melakukan pelayanannya itu. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Allah memberikan kekuatan, penghiburan kepada Paulus, tetapi juga dalam semua itu Paulus harus melangkah, melakukan apa yang Tuhan panggil untuk dia lakukan. Lalu ayat yang ke-11. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Ini menarik saudara, bahwa Paulus bukanlah tipe pelayan Tuhan yang gaya pelayanannya shotgun. Artinya bahwa dia hanya hambur dan kemudian oke, siapa yang dengar ya syukur, kalau tidak ya sudah. Tetapi tidak, dia mau orang-orang itu tertanam dan bertumbuh dengan baik di dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita melihat pola pelayanan Paulus ini, ketika dia melayani di suatu tempat, saat jemaat terbentuk, paling tidak kalau dia tidak tinggal lama di tempat itu atau tinggal beberapa waktu di tempat itu untuk meneguhkan mereka, dia akan menetapkan penatua-penatua di sana untuk membimbing jemaat yang baru dibangun itu. Nah, di sini kita lihat bahwa Paulus benar-benar percaya kepada janji dan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kita lihat bahwa dia tinggal cukup lama di Korintus ini, 1,5 tahun. Dan melayani di sana. Paulus berada di Korintus 1,5 tahun dan dalam pelayanan di Korintus digambarkan dengan sederhana bahwa ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Ini menarik saudara, bahwa di awal tadi berbicara mengenai bagaimana Paulus membuat tenda untuk menopang kehidupannya, pelayanannya. Tetapi hal yang paling kuat ditunjukkan oleh kebenaran firman Tuhan atau ditunjukkan di dalam catatan Lukas di Kisah Para Rasul ini, bahwa semua itu berfokus kepada apa? Berfokus kepada bagaimana Paulus bisa mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat
yang ada. Itu yang menjadi gambaran besar atau hal yang mungkin kita bisa katakan paling menonjol atau paling mau ditunjukkan oleh Lukas di sini dalam catatannya mengenai pelayanan Paulus. Nah kemudian saudara, bahwa lamanya Paulus tinggal di Korintus menunjukkan bahwa di mana hatinya terhadap pelayanan itu. Dia bukan penginjil yang sekedar masuk keluar satu tempat. Bahwa dia hanya pergi dari satu daerah ke daerah yang lain. Tidak, Paulus adalah orang yang berkomitmen untuk memuridkan jemaat dan orang-orang yang dia layani. Kemudian saudara, dalam semua itu tantangan masih terus terjadi. Lihat di ayat yang ke-12. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Jadi orang-orang Yahudi yang menentang Injil dan pelayanan Paulus ini terus berusaha untuk menghentikan dan menganiaya Paulus. Sekarang mereka berusaha membawa dia untuk diperhadapkan kepada sidang di hadapan gubernur Galio. Nah, Galio ini nama lengkapnya Lucius Annaeus Novatus. Dia adalah saudara dari Seneca. Jadi gubernur ini adalah saudara dari Seneca. Nah, kenapa ini penting? Karena apa? Seneca adalah tutor atau guru dari Kaisar Nero. Jadi Galio ini adalah orang yang sangat berpengaruh, baik jabatannya maupun koneksinya. Dan ini hal yang kalau kita perhatikan sini sebenarnya cukup serius untuk Paulus, bahwa perkaranya dipersidangkan atau dibawa ke hadapan seseorang yang pertama orang ini bukan orang percaya, tidak punya simpati terhadap orang Kristen, tetapi juga dia punya koneksi yang luar biasa. Nah, apa yang menjadi tuduhan dari orang-orang Yahudi ini? Kata mereka, ayat 13. Ia berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Nah, tuduhan dan dakwaan orang-orang Yahudi terhadap Paulus adalah bahwa Paulus mempengaruhi orang lain untuk melanggar hukum Taurat. Nah, kalau kita mau menggali lebih jauh, bahwa ini adalah tuduhan yang mengada-ngada. Sebab apa yang Paulus ajarkan adalah tentang Injil Kristus. Dan Injil Kristus tidak terlepas dari apa yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Bahwa apa yang dilakukan Kristus adalah penggenapan dari semua itu. Tetapi kemudian saudara, lihat apa yang terjadi. Ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu. Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Jadi kejadiannya mungkin secara sederhana begini. Mereka membawa Paulus untuk mau disidang di hadapan Galio. Tetapi kemudian saat Galio mendengarkan dakwaan dan perkara yang mereka bawa, bahwa ini tidak berurusan dengan hukum dan urusan pengadilan Romawi, hal-hal yang berurusan langsung dengan pengadilan Romawi, kekaisaran Romawi, kekuasaan Romawi, maka Galio bilang bubar. Saya tidak ada urusan untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan perkara kalian, yang berurusan dengan kepercayaan kalian atau hukum kalian sendiri. Gitu. Dia tidak mau berurusan dengan itu. Nah, Galio menolak perkara ini karena sebenarnya pemerintah Roma tidak begitu peduli dengan persoalan atau konflik mengenai hal-hal keagamaan orang Yahudi. Orang-orang Romawi atau para hakim, para gubernur Romawi ini hanya akan bertindak jika dakwaan atau perkara itu berhubungan dengan kekuasaan dan hukum Romawi. Itulah sebabnya dakwaan orang Yahudi itu ditolak di sini. Jika kita melihat kembali kepada peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus, bahwa saat dia disidang di hadapan Pilatus, kita lihat bahwa tuduhan utama yang diangkat oleh orang-orang Yahudi pada saat itu adalah bahwa Yesus mengaku sebagai raja orang Yahudi, yang mana mereka harapkan bisa dipertentangkan dengan kuasa dari Kaisar. Yang berikut bahwa mereka mengangkat tuduhan palsu bahwa Yesus melarang orang untuk membayar pajak kepada Kaisar. Jadi dua hal ini berurusan langsung dengan pemerintahan dan kekuasaan Roma. Dan mereka berpikir bahwa ini hal yang bisa dibawa kepada Pilatus untuk menyidangkan Yesus. Nah, saudara bisa baca ini lebih jauh di Lukas pasal yang ke-23. Lalu apa yang terjadi setelah kasus itu ditolak oleh Galio? Ayat 17. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Nah, saat perkara mereka ditolak, orang-orang Yahudi ini justru menyerang seorang yang bernama Sostenes. Siapa Sostenes ini? Nah, di sini dia disebut sebagai kepala rumah ibadat. Jadi begini, sebelumnya yang menjadi kepala rumah ibadat itu Krispus. Tetapi karena Krispus ini menjadi orang percaya, maka mereka menggantikan dia dengan Sostenes ini. Dan lalu mengapa mereka menyerang Sostenes? Bahwa sepertinya mereka mengangkat Sostenes untuk bisa mengajukan perkara melawan Paulus ke pengadilan.
Tetapi karena gagal, maka mereka nampaknya menyalahkan Sostenes dan kemudian menyerang dia. Tetapi ada satu catatan menarik, bahwa Sostenes sendiri kemudian justru menjadi orang percaya, di mana Paulus menyebut Sostenes dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 1 ayat 1. Jadi saat Paulus menulis surat Korintus yang pertama, dia memberi salam dan dia katakan demikian. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Bahkan Paulus menyebut Sostenes sebagai saudara seiman. Apa yang terjadi di sana, saudara? Bahwa ketika Sostenes melihat hal itu, nampaknya keteguhan hati Paulus dalam pelayanan dan bagaimana dia mengerti bahwa perlakuan orang-orang Yahudi ini tidak sesuai dengan hal yang benar. Dia tahu bahwa apa yang Paulus katakan itu adalah kebenaran. Artinya apa? Bahwa kesaksian hidup Paulus pun menjadi sesuatu yang membawa Sostenes kepada imannya. Kemudian dari semua pelayanan dan pekerjaan ini, Paulus akhirnya kembali ke Antiokhia. Kita lihat di ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-23. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernasar, Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepadamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus, ia sampai di Kaisarea, dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Jadi setelah melayani beberapa waktu di Korintus bersama-sama dengan Aquila dan Priscilla, mereka kemudian pergi ke Efesus. Nah, ada beberapa hal yang menarik mengenai pelayanan Paulus di Efesus ini. Bahwa sebelumnya dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6, Paulus ingin melayani di daerah ini. Bahwa Efesus ini termasuk daerah Frigia. Tetapi kita baca di sana di Kisah pasal 16, Roh Kudus mencegah dia untuk melayani di sana pada waktu itu. Tetapi kemudian sekaranglah adalah waktu yang tepat untuk dia melayani di daerah ini. Dan Paulus bahkan sekarang memiliki rekan pelayanan yang sangat mendukung dia untuk melayani, yaitu Aquila dan Priscilla. Kita lihat bahwa Allah menyediakan tempat, waktu, dan orang untuk melayani tepat pada waktunya. Jadi mungkin awalnya Paulus berpikir bahwa mengapa Tuhan mencegah dia untuk melayani di daerah Frigia ini yang Efesus termasuk di dalamnya. Tetapi sekarang saat Paulus melihat kembali bahwa ini adalah waktu yang tepat. Ingat, waktu Tuhan selalu tepat. Terkadang kita berpikir bahwa ada hal besar, hal baik yang kita mau lakukan, tetapi kenapa tidak terjadi? Atau rencana-rencana yang kita buat, bahkan di dalam pelayanan sekalipun, tetapi kenapa hal itu belum terjadi? Nah, ingat bahwa mungkin itu belum waktunya Tuhan. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu berjalan di dalam waktu, kehendak, dan perkenanan Allah. Mengerti bahwa Allah mengatur dan berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi. Kemudian Paulus meninggalkan Aquila dan Priscilla di Efesus. Mengapa? Bahwa dengan tujuan agar mereka bisa mengajar dan melayani jemaat di sana. Kemudian dari Efesus Paulus kembali ke Antiokhia. Jadi dengan kembalinya Paulus ke Antiokhia, maka selesailah perjalanan misi yang kedua ini. Dan di sini kita akan lihat setelah beberapa waktu, kemudian Paulus akan melakukan lagi perjalanan untuk perjalanan misi yang ketiga. Lihat ayat yang ke-23. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Nah, ungkapan beberapa hari lamanya ini mungkin lebih tepat diterjemahkan dengan beberapa waktu lamanya. Sebab di sini kita lihat bahwa Paulus sudah mulai perjalanan misi yang ketiga ini. Nah, dikatakan bahwa ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Fokus dan pelayanan dari Paulus itu jelas. Saya membayangkan bahwa jika Paulus ada pada zaman kita sekarang ini, mungkin dia akan bertanya, seberapa teguhkah kita sebagai murid Kristus? Apa yang dapat saya lakukan untuk meneguhkan kalian dalam perjalanan kalian dengan Tuhan? Dia akan mengingatkan kita semua bahwa tidak cukup untuk memulai dengan bersemangat. Tetapi kita harus selalu menjadi lebih kuat dan bertumbuh, berakar di dalam iman kepada Allah. Itulah sebabnya mengapa Paulus melakukan perjalanan-perjalanan misi ini. Kita lihat bahwa pada awalnya dia melakukan perjalanan misi untuk membangun jemaat-jemaat itu, menginjil dan memberitakan Injil, membawa orang kepada kebenaran Injil. Dan kemudian saat jemaat-jemaat terbentuk, dia tidak membiarkan mereka begitu saja. Tetapi dia membangun mereka.
Dia mau untuk orang-orang itu tidak hanya sekedar mengaku sebagai orang Kristen, tetapi juga tertanam dan bertumbuh di dalamnya. Itulah sebabnya penting untuk kita melihat bahwa pekerjaan pelayanan, baik persekutuan, baik gereja, tidak hanya berhenti saat orang menjadi Kristen. Tetapi lebih dari itu, kita ingin agar mereka bertumbuh. Kemudian saudara, dari sini, dari perjalanan dan pelayanan Paulus, kita melihat ada seseorang lain yang muncul di sini, yaitu Apolos. Kita akan melihat pelayanannya, lihat di ayat yang ke-24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Jadi di sini kembali kita diperkenalkan dengan seorang tokoh yang cukup penting dalam pelayanan pekabaran Injil dan pengajaran firman Tuhan kepada jemaat abad pertama, yaitu Apolos. Nah, Apolos ini adalah orang Yahudi dan dia berasal dari Alexandria, yaitu salah satu kota pelabuhan yang besar di Mesir. Apolos ini adalah seseorang yang terdidik dengan baik dan memiliki kemampuan retorik atau kemampuan berbicara yang baik mengenai hal-hal teologis, hal-hal rohani. Dikatakan bahwa ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ayat yang ke-25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Artinya bahwa Apolos ini seorang percaya. Dan dia dengan bersemangat dia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Jadi dia ini adalah orang yang semangat tetapi juga teliti dalam pengajarannya. Apolos tentu menjadi orang yang sangat efektif dalam pelayanan pada saat itu. Tetapi kalau kita melihat lebih lanjut, masih ada keterbatasan dalam pemahamannya mengenai iman Kristen. Sebab dikatakan tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah, meskipun demikian, Apolos memiliki semangat yang besar dalam mengajar firman Tuhan. Lihat di ayat yang ke-26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Di sini kita lihat bahwa Apolos bukan saja orang yang pandai, orang yang bersemangat, tetapi juga dia adalah orang yang rendah hati. Di mana saat ada yang kurang dari pengajarannya yang kemudian dijelaskan lagi dengan lebih teliti oleh Aquila dan Priscilla, Apolos di sini menerimanya dengan baik. Sebab tidak ada kesan dalam teks ini bahwa dia protes atau mendebat Aquila dan Priscilla. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita duga. Pertama, Apolos menyadari kekurangannya. Dan yang kedua, bahwa dia melihat bahwa apa yang dijelaskan oleh Aquila dan Priscilla itu adalah hal yang tepat, hal yang benar. Nah, hal berikut yang perlu kita perhatikan, yaitu bagaimana cara Aquila dan Priscilla mendekati Apolos saat melihat ada yang perlu dijelaskan lebih jauh kepada Apolos ini. Dikatakan bahwa tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka. Jadi cara mereka bisa kita katakan mengoreksi dan mengajar Apolos ini adalah secara pribadi. Mereka tidak langsung mengoreksi dia di depan umum. Kita juga perlu melihat bahwa memang ada ruang, ada waktu di mana teguran yang langsung itu diperlukan. Tetapi kita harus lihat situasi, kondisi dan urgensinya seperti apa. Adalah sangat bijak jika koreksi itu dilakukan tanpa harus menimbulkan kesan akan mempermalukan orang lain. Ingat bahwa ini dilakukan dalam semangat untuk saling membangun, bukan saling menjatuhkan dan mempermalukan orang lain. Aquila dan Priscilla menjelaskan lebih jauh mengenai Injil kepada Apolos secara pribadi. Tetapi di sini perhatikan, bukan di depan umum, bukan di rumah ibadat. Karena apa yang Apolos ajarkan itu tidak salah, tetapi hanya belum lengkap. Nah, sehingga di sini kita melihat bahwa meskipun di dalam mengoreksi, dalam hal menegur, hikmat dan hal kasih itu diperlukan di sana. Ingat bahwa kasih itu bukan berarti kita setuju dan membenarkan segala sesuatu, tidak. Kasih, teguran itu pun adalah bentuk dari kasih. Dan sekarang kita harus memikirkan juga bagaimana cara melakukan itu. Kemudian saudara, di bagian yang terakhir dari pembahasan kita untuk kali ini, lihat di ayat yang ke-27 dan 28. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Apolos adalah contoh dari orang yang memakai karunia dan kemampuan yang Allah berikan kepada dia untuk memuliakan Tuhan dan membela kebenaran Injil. Nah, dari pelajaran ini kita melihat dari pembahasan dari teks yang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ini, bahwa bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang ada untuk menggenapi rencana dan pekerjaannya. Ada Paulus, ada Aquila, ada Priscilla, ada Apolos, ada Timotius, ada Titus. Mereka bukanlah orang-orang yang sempurna, mereka bukanlah orang-orang yang luar biasa, tetapi mereka adalah orang-orang yang setia
Dan mereka adalah orang-orang yang mau memberi diri untuk melayani. Pertanyaannya kembali kepada kita, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita saat mengaku sebagai orang percaya dan melihat bahwa dalam kehidupan kita Allah telah memberkati kita dengan berkat rohani yang luar biasa. Maukah kita memakai itu untuk mempermuliakan nama Tuhan dan melebarkan Injil kerajaan Allah? Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk tuntunan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa Bapa agar firman yang sudah kami renungkan, Tuhan menolong untuk kami terus belajar dan bertumbuh di dalamnya. Bantu sertai kami dalam minggu ini setiap pekerjaan, pelayanan, aktivitas kami Tuhan. Engkau tuntun pimpin sertai dan biarlah mata, hati, dan pikiran kami terarah kepadamu selalu. Dan kiranya kami berjalan bergantung kepada kasih karunia Allah. Bantu kami untuk hidup kami mempermuliakan nama Tuhan, memberikan kesaksian yang untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan menuntun, menyertai, memberkati, menopang kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan pandemi yang masih terjadi oleh kemurahan-Mu, Allah terus menolong, memberikan hikmat kepada pemerintah, kekuatan kepada tenaga medis, dan juga Tuhan Yesus, biarlah keadaan boleh kembali pulih. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan topang. Mereka yang berbeban berat, Allah topang. Mereka yang bergumul Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Terima kasih Bapa di dalam setiap kehidupan kami, ajar kami untuk melihat kebaikan-Mu. Di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, biarlah Tuhan itu membawa kami semakin dekat kepada Tuhan, menyadari bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi kami, menopang, menuntun, dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati pelayanan ini, ibadah-ibadah yang akan dilakukan sepanjang minggu ke depan. Kami berdoa Tuhan memberkati, biarlah Tuhan dengan keadaan apapun yang terjadi, semangat kami dalam belajar kebenaran firman-Mu tidak kendor. Sertai dan berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.